siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Alvin, ada kabar kok belum kelihatan Alvin? Dia lagi dari perjalanan pulang dari rumah saudaranya, Pak. Oh iya, tadi ada WA ya. Iya. Oke ya, saya absen dulu ya. Dan di portal stand dulu. Jadi selamat siang ya. Kita lanjut materi kita yang setelah UTS, yaitu buku BIMS chapter 1 sampai dengan 5. Hari ini kita akan lihat chapter 1, penggabungan usaha, ya, kombinasi bisnis. Untuk UTS, ya, sudah selesai sebagian ya, belum tuntas. Sebarannya sementara yang 90 lebih ada, tapi yang kurang juga ada ini, ya. Yang kurang sepertinya tidak mengikuti instruksi nih, ya. Artinya harus diatur waktunya sehingga semua soal bisa terjawab, ya. Sepertinya ada yang kosong, ya. Diharapkan kuis ke depan sama UAS nanti bisa lebih baik sehingga tetap bisa dapat A ya, minimal A minus lah ya. Ya, kita lihat materi kita ya, penggabungan usaha ya. Seperti yang sebelumnya ya, kita lihat sebelum UTS banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan usahanya. Kita lihat selain menjual tunai, perusahaan juga menjual secara kredit. Tujuannya tentu meningkatkan omset ya, agar performa perusahaan meningkat. Bahkan juga perusahaan memberi kesempatan untuk dilakukan cicilan. Bahkan juga perusahaan melakukan penitipan barangnya ke pihak lain, melakukan konsinyasi, ya, penjualan konsinyasi. Semuanya untuk meningkatkan omset perusahaan yang diharapkan pada akhirnya bisnisnya bagus. Setelah UTS ini, ya, bab 1 sampai bab 5, itu kita akan melihat usaha perusahaan lain dalam rangka meningkatkan performance-nya, yaitu melakukan penggabungan, apa mengambil alih perusahaan lain atau membentuk perusahaan baru sehingga bisa lebih besar lagi, sehingga diharapkan performance-nya menjadi lebih baik, lebih stabil. Ini namanya penggabungan usaha. Ya. Si Alvin harap di ACC, Pak. Oh, oke, coba saya lihat dulu. Oke, udah ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Nah, kita lihat tujuannya apa. Semua perusahaan berusaha bagaimana dia berkembang, ya. Nah, sehingga melakukan beberapa aktivitas yang di dalam bab 1 ini menggabung dengan perusahaan lain atau mengambil alih perusahaan lain agar menjadi lebih besar lagi, ya. Definisinya apa sih penggabungan usaha atau kombinasi bisnis ini? Adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak yang mengambil alih atau mengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih usaha atau bisnis. Ya. Artinya, satu, perusahaan mengambil alih
satu atau beberapa usaha yang lain. Kombinasi bisnis ini bisa dilakukan dengan membeli aset dari satu perusahaan, ya, asetnya dan juga liabilitiesnya, yaitu aset netonya, termasuk mengambil alih hutangnya atau sebagian aset netonya, dan secara bersama-sama membentuk satu atau lebih bisnis lainnya. Atau juga perusahaan membeli saham perusahaan lain lebih dari 50%, sehingga menjadi mayoritas, sehingga bisa mengendalikan perusahaan lain tersebut, termasuk memecat direkturnya kalau enggak nurut. Ya. Pengambil alihan ini bisa beli asetnya langsung ke perusahaan. Tentunya direksinya harus izin pemegang saham. Asetnya tersebut, ya, kemudian dibayar, ya mungkin uangnya langsung diserahkan ke pemegang saham dan perusahaannya mungkin langsung dilikuidasi. Atau yang lazim banyak dilakukan adalah perusahaan membeli saham ke pemegang sahamnya, dibeli 100%. Setelah dibeli, perusahaannya dilikuidasi, asetnya diambil alih, digabung dengan perusahaan yang membeli. Itu ada dua cara. Gimana tujuannya? Intinya perusahaan ingin berkembang, kalau bisa cepat, ya berkembang, tumbuh, kalau bisa cepat. Ya, ini salah satu yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu melakukan penggabungan. Nah, yang kita dengar, Menekbun rencananya tahun depan, ya sekarang udah persiapan, akan menggabungkan bank syariah BRI, bank syariah Mandiri, bank syariah BNI, ya. Tentunya agar bisa lebih besar, lebih berkembang. Mungkin dari segi pengelolaannya bisa lebih hemat, dari segi resiko bisa turun resikonya karena kapitalnya bisnisnya menjadinya adalah melakukan penggabungan, accounting-nya bagaimana? Ya, melakukan aksi kurasi yang akan ikuti. Nah, penggabungan bagi kontingnya, bagaimana keuangan lihat. Tapi kita perlu tindak membawa perusahaan menjadi lebih baik lagi, bisa berkembang, diharapkan lebih cepat, lebih besar. Penggabungan ini bisa dilakukan seperti tadi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI. Bisnisnya sama, itu namanya penggabungan horizontal. Ya. PTC atau ABCDE dibentuk PTF. ABCDE dibubarkan. Ya. Eksis satu. Ya, jadi secara hukum bubar, tinggal satu yang eksis. Yang satu inilah yang akan melakukan konsolidasi tadi. Nah, satu lagi modelnya, salah satu perusahaan membeli mayoritas saham perusahaan lain. PT A misalnya membeli saham PT B, C, D, E di atas 50%. Secara hukum tidak ada yang dibubarkan. Semua PT-nya tetap jalan, ya. Hanya PT A mengendalikan karena dia lebih dari 50%. Dalam RUPS, PT A bisa memecat semua direkturnya, ya karena dia yang menentukan karena punya kepemilikan pengendali, ya. Nah, ini yang akan kita bahas di chapter 2 dan seterusnya, ya. Mana setiap tahun PTA wajib membuat laporan keuangan hanya konsolidasi. Kalau yang kasus A dan B yang kita akan bahas di bab ini hanya sekali saja karena perusahaan dibubarkan, muncul satu perusahaan yang secara legal masih ada. Sudah konsolidasi sekali, setelah itu bisnis seperti biasa. Tapi yang C, setiap akhir tahun bikin laporan keuangan PTA, kalau punya saham lebih dari 50%, ke 2 company, ke 3 company, ke 10 company, dia akan mengkonsolidasi. Wajib.
Itu nanti bab 2 dan seterusnya kita akan pelajari. Metode akuntansinya apa? Ya dulu ada beberapa metode, sekarang hanya dipakai metode purchase atau dengan nama lain metode akuisisi. Ya dulu ada pooling of interest. Dari PowerPoint yang di-share itu bisa dibaca tentang pooling ya. Tapi yang dipakai sekarang adalah purchase. Bagaimana purchase mencatat? Mencatat sebesar harga fair value dari aset dan liabilities dari perusahaan yang diambil alih. Ya. Itu prinsipnya seperti itu. Ada yang punya pertanyaan sampai di sini? Muhammad Gustihaki. Halo Muhammad Gustihaki. Iya Pak, hadir Pak. Iya, bisa direview yang saya sampaikan tadi? Iya Pak. Jadi selain menjual secara tunai juga secara kredit, perusahaan bahkan melakukan pencicilan atau konsinyasi. Performance perusahaan juga ada cara lain, yaitu kombinasi bisnis ini. Ini salah satu cara untuk perusahaan berkembang dalam waktu yang singkat. Jadi kombinasi bisnis ini itu penggabungan atau mengambil alih pengendalian usaha lain agar menjadi lebih besar. Dilakukan secara pihak yang mengambil alih memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis dengan cara bisa membeli aset perusahaan tersebut, mengambil alih utang, atau membeli saham perusahaan lain di atas 50%. Ya. Sampai itu aja Pak, saya Pak tadi Pak. Oke, yang di sini, yang ditampilkan di PowerPoint ini? Ini sebentar. Maaf Pak, tadi saya kurang mendengarkan bagian strategi kombinasi bisnis ini Pak. Halo Tarik. Pak, saya ganti speaker dulu biar gak gemuk. Permisi ya. Tadi sampai di strategi ini ya. Iya, toh. Iya. Covid. Halo, suaranya agak putus-putus. Coba cari yang lebih jelas. Bagus. Ini saya. Bagus. Jadi ini integrasi horizontal, itu bergabungnya perusahaan yang di bisnis yang sama dan pasar yang sama. Contohnya itu bank, seperti tadi Bank Mandiri, BNI, sebagainya. Lalu selanjutnya ada integrasi vertikal, jadi itu perusahaan yang kegiatannya berbeda, tapi tingkat produksi, seperti manufaktur sepeda dan roda sepeda dan selanjutnya. Ya. Lalu ada konglomerasi, jadi ini bergabungnya perusahaan yang kegiatan usahanya berbeda dan menghasilkan jasa dan barang yang berbeda. Contohnya itu seperti bisnis di hotel, farmasi, dan supermarket yang digabungkan kombinasi. Ya. Lalu ada bentuk kombinasi bisnis. Lalu ada merger, jadi satu perusahaan mengambil alih seluruh operasi perusahaan. Lalu konsolidasi, satu perusahaan. Jadi ini konsolidasi ini dari dua perusahaan membentuk satu perusahaan baru sebagai entitas baru. Jadi seperti A plus B jadi C gitu. Ya. Lalu selanjutnya ada akuisisi, itu
dari perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan B ini memiliki satu gimana ya? Ini saham mayoritas. Saham mayoritas. Perusahaan A membeli mayoritas saham perusahaan B, C, dan D, dan ya berapa aja lah, satu terlebih perusahaan lain. Ya, Pak. Ya, tidak ada yang dibubarkan. Ya. Tapi dia perusahaan A punya mayoritas saham di perusahaan lain, sehingga mengendalikan semua hal di perusahaan lain, termasuk memecat direkturnya, kalau nggak mau nurut. Terus akuntansinya gimana? Lalu kalau misalnya, sekarang metode akuntansi yang digunakan tuh metode purchase. Tadi yang Bapak sampaikan tuh sebelumnya ada metode-metode lain, tapi sekarang metode purchase tuh yang paling utama digunakan dengan menggunakan nilai wajar sebagai dasar pencatatan. Oke, ya bagus. Ya, jadi sebelum kita mendalami accounting-nya, ya orang accounting, kita perlu paham dulu, ya corporate action-nya apa. Perusahaan melakukan penggabungan A dan B menjadi A, atau ABCDE menjadi A, yang lain bubar secara hukum. ABCDE bubar, jadinya F. ABCDE diambil alih oleh F. ABCDE tidak bubar, F tidak bubar, tapi F menjadi pengendali perusahaan ABCDE. Ya. Tujuannya itu apa? Kita tahu tujuannya agar perusahaan bisa berkembang, ya, sama seperti penjualan kredit, penjualan cicilan, penjualan konsinyasi. Tujuannya perusahaan mengembangkan usahanya. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Secara bisnis bisa sama-sama bisnisnya seperti bank dengan bank. Ya, tadi saya contohkan pemerintah sedang menyiapkan tahun depan Bank BRI akan mengakuisisi, ya Bank BSA akan mengakuisisi Bank BNI Syariah. Ya. Bank BNI Syariah dan Bank itu masuk kategori merger. Secara bisnis bisa juga yang terkait dalam satu rantai aktivitas. Ya, tadi contohnya sepeda, pabrik perakitan sepeda, ya punya pabrik ban sepeda, ya bisa seperti itu. Atau juga mereka melakukan kombinasi bisnis, nggak ada hubungannya, tujuannya untuk portofolio saja, supaya kalau presiden saat ini, kalau dia punya industri farmasi dan juga punya industri hotel, mungkin hotelnya kolaps, tapi farmasi masih oke. Sehingga secara keseluruhan perusahaan masih lebih stabil. Oke. Nah, setelah itu kita lihat biaya apa aja yang terkait sih yang dikeluarkan pada saat melakukan akuisisi dan bagaimana pencatatannya. Ya. Ya. Kita lihat ya, ada dua kelompok, ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Ya. Untuk biaya langsung ada tiga jenis. Yang pertama, harga atau uang yang dikeluarkan, ya uang atau lainnya yang dikeluarkan untuk yang punya aset, untuk yang punya saham. Ini akan dicatat di accounting sebagai harga perolehan investasi. Misal dibeli aset PTA atau saham PTA 2 miliar 100%, ya investment in PTA pada cash, kalau bayarnya cash. Bayarnya bisa juga non cash. Misalnya saham, ya pada capital stock. Capital stock, misalnya nominalnya 1 juta, dikasih 100 lembar, ya 100 juta capital stock di kredit. Kalau capital stocknya diperdagangkan di bursa efek, harganya
Kalau 1.200.000 berarti ada additional paid 20 juta, ya. Bisa juga surat utang notes bayarnya. Bisa juga kombinasi ketiga tersebut, ya. Yang kedua, kalau perusahaan bayarnya dengan saham atau surat utang, tentu beberapa biaya ada yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencetaknya. Biaya ini akan dicatat saham mengurangi atau mendebet paid in capital. Kalau surat utang tergantung dia diskon atau premium. Yang ketiga, biaya langsung ketiga, biaya akuisisi. Untuk mengakuisisi PT B, C, D, dan seterusnya tentunya ada biayanya. Biaya konsultan hukum, biaya konsultan akuntansi keuangan, mungkin biaya makelar, ya. Nah, biaya ini di-expend pada saat terjadinya. Ya, investment expend pada cash, ya. Kemudian biaya tidak langsung. Dalam proses akuisisi ini mungkin ada keterlibatan manajemen, ya, keterlibatan direksi. Kemudian ada sewa, ada pada saat diakuisisi ada aktivitas produksi yang nggak diperlukan sehingga perlu dibuang untuk di stop. Nah, biaya ini biaya tidak langsung juga sama akan di-expend pada aset. Kita akan lihat bagaimana contohnya. Nah, setelah biaya ini dikeluarkan, nah dalam proses pembelian tersebut bisa terjadi, ya, perusahaan yang mengambil alih membayar lebih besar dari fair value net asset-nya, yaitu aset dan liabilities-nya. Misalnya asetnya 1,2 miliar, utangnya 200 juta. Sehingga fair value net asset-nya adalah 1 miliar. Ya. Dibayar 1,3 miliar. Nah, berarti ada goodwill 300 juta. Ya, perusahaan mengambil alih berani membayar lebih karena mungkin pabriknya sudah berjalan bagus, kualitas bagus, punya customer loyal. Nah, itu ada intangible asset. Nah, itu namanya goodwill. Tapi kadang-kadang, ya, fair value dari aset dan liabilities yang diambil alih 1M, tapi dibayar cukup 700 juta. Nah, artinya ada negatif goodwill atau nama akunnya gain on ya. Ini laba, ini akan diakui di tahun terjadinya laba ini, pengambilan ini, menambah retaining. Itulah accounting-nya secara teori sebelum kita lihat contoh soalnya. Kita minta review dulu dari Faizatul. Halo Faizatul. Faizatul ada? Tidak ada Faizatul. Anggita? Ya Pak. Bisa di-review tadi yang disampaikan? Baru dari yang pencatatan biaya Pak. Kalau yang tadi Bapak sampaikan itu biaya kan ada terbagi dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi kalau biaya yang langsung itu, yang pertama misalnya, maaf agak berisi ya Pak. Biaya yang langsung itu misalnya biaya yang dibayarkan ke pihak yang punya aset atau yang punya saham. Itu nanti dicatatnya itu sebagai harga perolehan investasi. Terus biaya langsung yang kedua ada kalau misalnya mau menerbitkan surat berharga
sama ini mendaftarkan sama menerbitkan saham atau pakai obligasi, itu nanti dicatatnya sebagai pengurang akunnya additional paid in capital. Nanti posisinya di debit. Ya. Terus biaya langsung yang ketiga itu biaya akuntansi, hukum, konsultan, sama biaya perantara, itu biaya-biaya buat akuisisi tadi, nanti dimasukkan sebagai beban berjalan. Dicatatnya juga pada saat terjadi. Terus masuk ke biaya tidak langsung, itu kayak biaya gaji manajemen, penyusutan sewa, sama yang lain-lain, itu sama aja perlakuannya kayak yang tadi, dimasukkan dalam beban berjalan, terus dicatat pada saat terjadinya. Oke. Ada yang punya pertanyaan sampai di sini yang lainnya? Kalau nggak ada, kita lihat contoh soalnya. Ya. Misalkan, ya, sebuah perusahaan dalam hal ini PT PAM, ya, setelah bernegosiasi, oleh kesepakatan, ya, mengambil alih PT San, ya, dan membeli 100% saham PT San dari pemegang sahamnya pada tanggal 27 Desember 2016. Setelah dibeli, PT San langsung dibubarkan. Aset-aset dan hutangnya digabung ke PT PAM. Nah, posisi PT sebelum dibubarkan, asetnya 1M, liabilitiesnya 250, net asetnya 250. Kemudian dilakukan penilaian, harga pasar wajar dipanggil appraisal, dapat total asetnya 1.440 juta. Kemudian liabilities 240 juta, net asetnya 1,2 miliar. PT PAM bernegosiasi dengan pemegang saham PT San, akhirnya sepakat, oke, akan dibeli dan akan dibayar cash. Ya, dibeli 100% ke pemegang sahamnya, ya. Akan dibayar cash 400 juta ke pemegang sahamnya, dan juga pemegang saham PT San diberi saham PT PAM 50.000 lembar. PT PAM sahamnya dijual di Bursa Efek, nominal sahamnya 10.000, di Bursa Efek saat itu harganya laku 20.000. Selain itu PT PAM juga mengeluarkan biaya akuisisi, ya, biaya konsultan hukum, konsultan akuntansi keuangan, mungkin biaya broker 9 juta cash. Dan juga mengeluarkan biaya penerbitan dan pencetakan saham, karena kan dia bayarnya dengan saham juga 5 juta. Bagaimana accounting-nya? Nah, accounting-nya di yang mengakuisisi yaitu PT PAM. PT PAM tentunya akan mengkredit dulu kasnya yang diberikan ke pemegang saham PT San. Kas yang ditransfer 400 juta, saham yang diserahkan 50.000, nominalnya 10.000, sehingga dia akan mengkredit capital stock atau akun share capital 500.000. Karena di perdagangan di bursa sebetulnya harga saham itu 20.000. Artinya ada additional paid in capital atau share capital premium 500.000. Sehingga dia serahkan cash dan non cash berupa saham totalnya 1,4. Dia akan mencatat investment in PT San 1,4 M. Itu terkait dengan biaya yang dia keluarkan untuk memperoleh aset-asetnya. Di samping itu juga dia mengeluarkan biaya akuisisi, bayar konsultan hukum, bayar konsultan keuangan, bayar biaya broker 9 juta. Sehingga dia akan catat investment expense. Ya, tadi kita lihat di PowerPoint sebelumnya akan dicatat sebagai expense di tahun terjadinya. Investment expense, kreditnya kas 9 juta. Yang ketiga, karena dia bayarnya pakai saham,
tentu dia harus mendaftar dan mencetak saham, ada biayanya 5 juta totalnya, dia keluarkan cash, akan dicatat ya, additional paid in capital. Ya, jadi akan mendebit additional paid in capital, kreditnya cash 5 juta. Kalau digabung langsung 14 juta. Kemudian karena dia sudah memiliki 100% saham PT Sun dia bubarkan karena dia nggak butuh PT-nya, dia butuh PT ini, udah nggak ada investasinya lagi, udah bubar. PT Sun menjadi nol saldonya kan. Kemudian aset-aset dan liabilities PT Sun dia gabung ke PT PAM. Berapa dicatatnya? Bukan sebesar cost, tapi sebesar fair value, yaitu hasil appraisal. Ya. Sehingga kas dan seterusnya akan menambah kas, receivable, dan lain-lain daripada PT PAM. Dari segi jurnal sudah selesai, tinggal buat laporan keuangan. Ya, nggak ada di PowerPoint ini, tapi nanti tugasnya ada ya. Laporan keuangan yaitu membuat neraca. Buat neracanya, ya tinggal ditambahin aja. Tambahin kas 50 juta, tambahin receivable 140 juta, sampai tambahin goodwill 200 juta. Dari mana nih goodwill? Tadi, fair value 1,2 juta, dibayar 1,4 juta. Ya, dapat 200 juta goodwill. Dan liabilities juga ditambah, tinggal digabung. Ya, sehingga di sisi aset ada penambahan, di sisi liabilities juga ada penambahan. Jangan lupa, kas perusahaan akan bertambah 50 juta, tapi karena dia bayarnya juga ada kas, akan berkurang 400 juta. Dan juga akan berkurang 14 juta. Itu kas perusahaan. Namun di sisi equity, stok perusahaan bertambah 500. Additional paid bertambah 500 dan berkurang 5 juta. Itulah balance sheet daripada PT PAM setelah melikuidasi PT Sun dan menggabung aset dan liabilities bekas PT Sun tadi sebesar fair value-nya karena pakainya purchase method ya yang diizinkan sekarang. Seperti itu. Ada yang punya pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Boleh minta tolong diulang yang di jurnal yang pertama itu ada additional paid in capital 500 juta itu dari mana, Pak? Oh, iya. Jadi kita lihat di sini. PT PAM pada saat mengambil alih membeli 100% saham PT Sun ya ke pemegang sahamnya, selain membayar cash 400 juta, nyerahkan juga ya dengan menerbitkan atau menyerahkan saham ke pemegang saham PT Sun sebanyak 50 ribu lembar. Kalau perusahaannya nggak go public, dia hanya akan mencatat 50.000 kali 10.000, yaitu 50 juta. Tapi karena perusahaan go public, harga pasarnya di Bursa Efek diperdagangkan 20.000 hari itu. Artinya ada kelebihan di atas harga pasar saham. Namanya, kita ingat di waktu belajar pengantar akuntansi ya, additional paid in capital. Kelebihan di atas nilai nominal. Jadi kalau harga pasarnya 30.000, 1 juta di sini. Begitu. Ada lagi yang punya pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti nanti kalau kita buat laporan keuangan itu nilai tercatat ditambah dengan apa yang ada di jurnal itu ya, Pak? Nggak pakai nilai wajar gitu, Pak? Tetap nilai wajar kan tadi PT Sun udah dibubarkan, aset sama liabilitasnya kan diambil alih, digabung dengan PT PAM yang mengambil alih. Mencatnya sebesar fair value, ya fair value-nya ini kan pada saat di nilai bukunya 1M, setelah direvaluasi 1,44 M. Utangnya juga demikian. Jadi yang akan diambil adalah yang nilai fair value-nya pada saat digabung ya. Nilai historisnya sudah nggak ada
relevan. Begitu. Oh, ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Itu kalau dibayar dalam bentuk kas dan saham, ya. Dan bayarnya melebihi daripada fair value. Nah, sekarang kalau dibayar, ya, tidak pakai cash, tapi pakai hutang, ya, 200 juta surat hutang, dan pakai saham 40.000 lembar, nominal 10.000 sama harga saham 20.000 pada saat itu. Jurnalnya, hutang dikredit 200 juta, share capital ordinary atau common stock 400 juta, share premium atau additional paid in capital 400 juta. Investmentnya berarti 1M. Investment in PT San 1M. Biaya akuisisi sama dikeluarkan karena dia menerbitkan saham, ada biaya penerbitan saham sama, ya, 9 juta dan 5 juta. Setelah itu PT San dilikuidasi. Sehingga investment in PT San 1M dikredit karena udah hilang PT San-nya. Dan aset dan liabilities-nya diambil alih. Dan dicatat bukan sebesar cost, tapi sebesar fair value. Pakai purchase method. Karena nilai fair value-nya 1,2, tetapi diambil alihnya 1M, ada laba. Namanya gain on bargain purchase 200 juta. Setelah itu, buat lagi laporan konsolidasi PT PAM, ya. Sama seperti contoh yang sebelumnya, kas PT PAM bertambah 50 juta, tapi berkurang 14 juta. Karena ada keluar biaya akuisisi dan biaya pencetakan saham 14 juta. Noticeable sebesar fair value, semua value, hutang, untuk ada bertambah, kemudian 400 juta, berkurang 5 juta, ya. Untuk laba ditahannya berkurang sebesar 9 juta. Tetapi bertambah 200 juta, ada gain di sini, kan diakui di tahun terjadinya. Sehingga laporan keuangannya telah digabung menjadi balance. Itu kalau terjadi laba pada saat pengambil alihan. Artinya fair value-nya, net fair value-nya 1,2M dibayar 1M. Untung. Ada yang punya pertanyaan? Oke. Nggak ada? Satu lagi. Pak, ya. Pak bertanya, Pak. Silakan. Bertanya. Ya. Investment in PT San ini 1 miliar dari mana, Pak, tadi, Pak? Disepakati. Kan sepakati bayar ke pemegang saham PT San pada saat mengambil 100% saham PT San, disepakati akan membayar dalam bentuk saham 40.000 lembar saham yang nominalnya 10.000, kemudian harga pasar sahamnya 20.000. Ini akan dicatat share capital atau capital stock 400.000, share premium atau additional paid in capital 400.000. Kemudian juga menyerahkan surat hutang, ya, nggak pakai cash bayarnya nih. Ini negosiasinya pintar ini. 400 juta, 200 juta. Totalnya 1M. Ada punya pertanyaan? Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di PPT itu di slide 36 dia tulisnya additional paid in capital bukan share premium. Dulu waktu belajar akuntansinya pakai yang IFRS apa yang belum RFS? Pengatur akuntansi pakai buku apa? Yang IFRS edition atau IFRS, bukan? Pak. Kalau IFRS namanya edition. set capital. Kalau yang tidak namanya common stock. Ya, sama aja tuh. Tapi kita mesti paham itu. Kalau buku yang berarti IFRS pakai
Ya biasanya langsung namanya share capital sama share premium. Ya, tapi kalau buku ini masih buku lama, namanya common stock atau additional paid in capital. Tapi sama aja tuh akunnya. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Pak, Ya, ini saya tampilkan supaya ingat. Ya. Untuk yang retain earning tadi gimana ya Pak? Boleh tolong dijelasin lagi? Oke, Amelia. Ya. Ada buat laporan raca. Buat laporan raca kan ini ada jurnal. Jurnal inilah yang dimasukkan ke account-nya. Yang kas masuk kas, yang non kas masuk non kas. Ya. Investment di debit 1 juta, di kredit di debit 1 M, di kredit 1 M. Udah nol karena memang PT-nya sudah bubar. Ya. Nah, di sisi aset ya, kas bertambah 50 juta. Tetapi juga berkurang 14 juta. Note receivable bertambah ya. Ini di sisi aset. Kemudian di sisi liabilities, account payable, notes payable. Nah, notes payable ada tambahan ini 200 juta. Ya. Kemudian investment kan jadi net 0. Nah, untuk saham bertambah 400, untuk additional paid bertambah 400 dan berkurang 5 juta. Nah, untuk return earning, lihat ada nggak pendapatan dan beban dalam akuisisi ini? Ada beban. Ya, bebannya berapa? 9 juta. Kurangin returning dengan 9 juta. Kemudian ada beban lain? Nggak ada. Bahkan ada laba dari akuisisi. Sehingga returning ditambah 200 juta. Itulah net returning. Sehingga menjadi balance. Ada lagi yang pertanyaan? Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin memastikan aja, Pak. Yes. Jadi pemakaian akun share premium dan additional paid in capital itu tergantung apa itu pembayarannya dengan utang atau tunai, Pak? Pakai saja supaya nggak bingung. Ini kan saya hanya mengingatkan bahwa dulu waktu belajar pengantar namanya share capital dan share premium kan. Nah sekarang kita akunnya pakai adalah capital stock dan additional paid. Pakai akun itu aja. Ini saya hanya untuk mengingatkan aja. Bahwa nanti kalau lihat akun namanya beda, kita paham. Itu barangnya sama. Jadi sekarang namain aja capital stock ya. Sama additional paid. Itu aja. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya, jadi ini negosiasinya pintar. Dia dapat saham perusahaan lain dengan menerbitkan saham dan menerbitkan surat utang. Ya, silakan. Kenapa? Halo? Kan belinya pegang saham PT-san. Halo? Beli saham ke pemegang saham PT-san 100%. Setelah itu, setelah memegang 100% saham PT-san oleh PT PAM, PT-san dibubarkan. Asetnya ya punya dia lah. Utangnya ya tanggung jawab dia lah. Tanggung jawab PT PAM. Oke, pertanyaannya. Kenapa? Kenapa? Halo? Oh, bayarnya itu pemegang saham. Kan ini yang dibeli adalah sahamnya PT San. Yang pegang saham PT San bukan PT San dong, pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham PT San punya tagihan, punya notes receivable ya. Punya tagihan ke PT PAM. Iya. Betul. Ya. Iya. Ada lagi? Oke, yang lebih sederhana, kalau belinya dengan cash, ya, ini PT lain, ini PT Pandawa, ya, membeli 100% saham PT Sanjaya,
ya kepada pemegang saham PT Sanjaya. Ya, yang mana nilai bukunya 564, setnya fair value-nya 756. Kemudian dia punya liabilities 132288, fair value-nya sama, sehingga sebetulnya net asset-nya adalah fair value net asset-nya 336. Negosiasi Pandawa sepakat membayar ke pemegang saham PT Sanjaya untuk dapat 100% sahamnya sebesar 422.400. Artinya ada kelebihan 84.400. Pada saat dibayar, dia akan catat oleh PT Pandawa investment in PT Sanjaya pada cash. Dia juga mengeluarkan biaya akuisisi, ya biaya konsultan hukum, biaya konsultan keuangan 20 juta. Ya bayar. Information expense pada cash. Karena sudah punya 100% saham PT Sanjaya, PT Pandawa nggak perlu PT-nya. Dia perlu operasionalnya, perlu pabriknya, perlu orang-orangnya, perlu orang yang bisa menggunakan mesin-mesinnya PT Sanjaya. PT Sanjaya dibubarkan sehingga dikredit investasinya, investment in PT Sanjaya, sehingga investmentnya menjadi 0. Ya, tadi debit 422.400, dikredit 422.400, 0 saldonya. Kalau dibubarkan ya semua aset sama utangnya akan menjadi tanggung jawab PT Pandawa, menjadi milik dia. Karena ini pakainya purchase method dicatat sebesar fair value, yaitu untuk kas otomatis sebesar kasnya 48. Terus fair value 336, sehingga ada goodwill 84.400. Conpayable. Seperti itu. Sama, pada saat dibuat neracanya tinggal digabung. Kasnya bertambah 48, berkurang 422.400 dan berkurang 20 juta. Sahamnya tidak bertambah, tidak berkurang karena nggak ada pembayaran dengan saham. Notes-nya tidak bertambah, tidak berkurang karena nggak ada pembayaran dengan notes. Lebih simpel. Begitu. Ada yang punya pertanyaan? Asetnya, jadi PT PAM ini dia menambahkan semua jurnal akun ke dalam bukunya itu jurnal-jurnal dari PT Sun ini, mulai dari cash, net receivable, sampai paten, sampai nanti yang kreditnya juga akun payable, not payable, dan other liabilities. Sehingga dia tidak perlu lagi akun investment insan karena dia ingin perusahaannya gitu, seperti yang Bapak jelaskan. Dia sudah mendapatkan apa yang dimiliki oleh si PT Sun, sehingga dia menghabiskan yang namanya akun investment insan 1.400.000, sehingga akun investmentnya sudah tidak ada lagi. Namun ketika dia pertama dia membayar atau dia menambahkan akun 1.400.000, ternyata total dari aset dari PT Sun ini hanyalah 1.200.000, sehingga masih ada kekurangan di bagian debitnya. Itulah nanti ditambahkan goodwill sebesar 200 juta. Ya. Sampai situ aja, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Contoh satunya lagi. Ini
yang ada negatif goodwill. Baik. Ini apabila dia bayarnya itu dengan saham, tapi dia ditambah juga bayarnya dengan notes payable. Ini sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya, cuman dia dengan dua metode gitu ya. Dia mengambil sahamnya sebesar 100%, tapi dia bayarnya juga sebagian pakai notes payable. Sehingga tadi kan kalau yang ini agak beda ya, menerbitkan 40.000 saham dengan nilai par 10.000, tapi nilai pasar sahamnya 20.000. Sama kayak tadi, berarti totalnya itu 800 juta. Namun nilai par di perusahaannya itu hanya 400 juta. Maka ada additional paid in capital, tambahan pembayaran ya, itu sebesar 400 juta. Tapi kalau di IFRS itu jadi share premium. Sehingga jurnal yang pertama itu investment in PT Sun. Bertambah lagi ada notes payable. Jadi selain dia mengambil saham 100% dari perusahaan PT Sun, dia juga membayar notes payable sebesar 200 juta. Jadi total investment in PT Sun itu jadi 1 miliar dari notes payable, share capital, dan share premium. Nah, tadi ada juga biaya tambahan, yaitu mengeluarkan biaya akuisisi 9 juta, berarti itu masuknya ke investment expense, dan penerbitan saham, karena keterkaitan berarti share premium juga dikurangi lagi 5 juta di debit. Sehingga dia membayar 14 juta. Nah, untuk mengakuisisinya, mengambil alih seluruh asetnya itu hampir sama yang kayak tadi, cuman bedanya karena dia tadi membayarnya dengan sebagian notes payable juga, maka akun investment PT Sun itu sama gitu, 1 juta gitu, 1 miliar. Kita juga menghabiskan juga 1 miliar, sehingga masih ada kekurangan 200 juta lagi di kredit. Maka atas kekurangan 200 juta di kredit itu, kita tambahkan tadi yang sudah dijelaskan, gain on bargain purchase di kredit, untuk mengalokasikan nilai investasi terhadap aset yang teridentifikasi dengan menggunakan nilai wajar tadi. Terima kasih. Ya, ada yang punya pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin bukan secara akuntansinya, Pak. Berarti mungkin nggak sih, Pak, kalau misalnya perusahaan lain yang mengakuisisi itu lebih memilih untuk membayar saham perusahaan lain itu di atas nilai wajar aset dan liabilities-nya untuk menghindari pembelian ini, Pak? Ya, lebih baik untung. Tanpa pajak kan tetap lebih untung. Ya, pajak kan berapa persen paling kan? Kalau bisa untung dari bargain apa tidak ya? Artinya secara bisnis normal ya kalau bisa untung kenapa enggak? Pajak hanya berapa persen kan? 30%, 25%, 8%, ya begitu. Ya. Jadi kalau menghindarkan pajak mungkin dengan cara lain, ya. Ada lagi yang punya pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan? Tasya, halo Tasya. Iya Pak. Ada pertanyaan Tasya? Sejauh ini belum ada Pak kalau pertanyaan. Belum ada. Oke, Pandu. Halo Pandu. Pandu ada? Faizatul? Masih belum ada Faizatul? Iya Pak. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum Pak. Tadi kemana Faizatul? Ada Pak, tadi nggak kedengeran. Halo Pandu? Pandu ada? Hadir Pak. Ya, ada pertanyaan Pandu? Sejauh ini belum ada Pak. Oke.
kapan terjadinya goodwill dan kapan terjadinya gain on bargain purchase, Pandu? Goodwill terjadi ketika perusahaan yang mengakuisisi mengambil alih di atas harga wajarnya. Ya. Gain bargain purchase. Sedangkan kalau yang gain on bargain purchase itu nilai wajarnya berada di bawah harga kesepakatan, Pak. Jadi perusahaannya dinilai lebih murah, jadi keuntungan bagi perusahaan yang mengambil alih. Coba diulang. Ya, jadi gain on bargain purchase itu terjadi ketika perusahaan membeli membeli di bawah nilai wajar. Sedangkan kalau yang satunya itu perusahaan membeli di atas nilai wajarnya, Pak. Oke. Karena ya oke. Oke, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, itu saya baru share soal latihan ya. Sebentar. Soal latihannya nanti saya kasih. Baru share link videonya. Ya, akan saya share soal latihannya. Tolong dikerjakan ya sebentar. Ya, itu soal latihannya, ya. Tolong dikerjakan ya, sekitar 30 menitan ya, mungkin jam 4 lah ya. Tolong diupload, dikasih nama latihan 8. Ya. Dikerjakan di mana, Pak? Excel boleh, Pak? Ya, memang di Excel, kerjanya di Excel. Ya. Kemudian diupload, dikasih nama tadi latihan 8. Ya. Ada yang punya pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, tolong dikerjakan. Ya, nanti akan ada yang saya minta untuk membahas ya. Oke, ya. Yang mau off silakan off saja ya. Nanti kita bahas setelah itu ya. Baik, Pak. Izin keluar room ya, Pak. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Wah, sudah terlihat, Pak. Belum? Oh, sudah. Nah, kalau yang di sebelah kiri, yang di sebelah kiri itu sebentar, Pak. Kalau yang di sebelah kiri jurnal dan sebelah kanannya neraca. Nah, kalau yang nomor 1 itu soalnya bila PT ABC membayar 900 juta untuk semua saham PT ABD yang beredar dan membayar biaya legal untuk akuisisi sebesar 60 juta. Nah, untuk jurnal investasi menggunakan cash, jurnalnya adalah investment in PT ABD terhadap cash. Dan untuk jurnal biaya legalnya, yaitu investment expense pada cash sebesar 60 juta. Okay. Untuk jurnal akuisisinya, seperti yang tertera di layar, angkanya sesuai dengan soal, yaitu
sesuai dengan harga wajar dari aset dan liabilitas dan equity dari PT ABD. Nggak ada goodwill? Untuk nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada goodwill? Karena nilainya pas, Pak. Pas, oke. Biaya yang dikeluarkan PT ABC itu sesuai dengan aset dan liabilitas dari PT ABD. Oke. Iya. Terus untuk neracanya, untuk cash-nya 1.240.000.000 itu dikurangkan dengan cash ini dan ditambah dengan cash yang investment. Dikurang dengan ini lalu ditambah dengan cash yang ini, Pak. Yang 124 itu apa? Yang 124 itu historical cost dari PT ABC. Oke. Ya, terus ke bawahnya juga seperti itu, caranya sama. Tapi nanti didapatkan total aset 3.080.000.000 dan Retaining-nya dapatnya dari mana retaining-nya? retain earning-nya 200 juta, terus Juta itu apa? dikurangkan dengan gimana, Pak? 200 juta itu apa? Ada di soal, Pak, di historical cost PT ABC. Oke. Terus? Kurangkan dengan investment expense. Oke. Sebesar 60 juta. Oke, ya. Terus nomor 2 itu nomor 2 itu soalnya bila PT ABC menerbitkan 25.000 sahamnya untuk semua saham PT ABD yang beredar, harga pasar saham itu 60.000 per lembar. Kemudian PT ABC membayar biaya legal untuk akuisisi sebesar 60 juta. PT ABC juga mengeluarkan biaya pendaftaran dan penerbitan saham sebesar 40 juta. Nah, untuk jurnalnya, Ibu aja presentasi. Maaf, Pak. Sebentar ya, Pak. Ibu aja presentasi. Dia lagi kuliah. Ibu aja presentasi. Nah, yang untuk nomor 2 itu jurnalnya terhadap saham yang dikeluarkan PT ABC untuk mengakuisisi PT ABD yaitu investment in PT ABD terhadap capital stock dan additional paid in capital. Okay. Terus untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT ABC jurnalnya investment expense, additional paid capital terhadap cash. Oke, goodwill-nya. Nah, kemudian untuk gimana, Pak? Ya, lanjut. Oh ya. Nah, kemudian untuk jurnal selanjutnya setelah dihitung biaya yang dikeluarkan PT ABC terhadap jumlah aset dan likuiditas serta equity PT ABD itu kita mendapatkan goodwill sebesar 600 juta yaitu selisihnya. Oke. Nah, kemudian untuk neracanya cashnya. Kemudian untuk neracanya cashnya sebesar 160 juta. Kemudian selanjutnya ini caranya sama kayak yang tadi. Terus dapat total aset dan liabilitasnya balance. Nggak balance, coba hitung lagi. Ada yang salah rumusnya kali. Jurnalnya udah benar. Harusnya rumusnya kali. Coba additional page-nya dicek. Apa, Pak? Additional page-nya coba dicek. Ini ya, Pak. Additional page, saldo awalnya berapa? Saldo awalnya itu... Oh iya, belum ya, kurang ya, Pak. Sadawalnya belum 400 juta, Pak. Ya, coba masukkan sadawalnya. Oh iya.
Kemudian Oh iya. perubahannya apa aja? Penambahan 1250, pengurangan 40.000. Ya. Totalnya oke, balance ya. Terus yang nomor 4, ya. Terus yang nomor 3, soalnya bila PT ABC menerbitkan 20.000 sahamnya untuk seluruh saham PT ABD yang beredar, harga pasar saham 60.000 per lembar, PT ABC membayar biaya legal untuk akuisisi sebesar 60 juta. Juga mengeluarkan biaya pendaftaran dan penerbitan saham sebesar 40 juta. Untuk saham yang diterbitkan oleh PT ABC, jurnalnya adalah investment in PT ABD terhadap capital stock dan additional paid in capital. Itu capital stocknya 200 juta, 200 additionalnya 1 miliar. Dan, ya. Kemudian untuk biaya-biayanya jurnalnya investment expense dan additional paid capital terhadap cash. Oke. Dan untuk akuisisinya kita mendapatkan goodwill sebesar 300 juta. Dari mana 300? Kemudian Halo, 300 dari mana? 300 itu total liabilitas tambah investment dikurang aset dari PT ABD, Pak. Oke, kalau secara hitungan direct dari mana goodwill-nya? Kenapa ada goodwill? Secara hitungan direct. Secara hitungan langsung. Goodwill itu apa dikurang apa? Fair value-nya berapa? Oh, secara hitungan. Fair value-nya fair value apa ya, aset Pak? yang diambil alih, fair value aset dan liabilities yang diambil alih, berapa net asetnya? Ya di soal. 1,3. Coba lihat di soalnya berapa? 1 miliar 300 ini 1 miliar 100 juta. Kalau 1 miliar 100 juta, terus dibayarnya berapa? 1 miliar 40 juta, Pak. Maaf, Pak. 1 miliar, kalau 1 miliar 40 juta, terus perusahaan ABC bayarnya berapa? 1 miliar 200 juta. Berarti berapa tuh selisihnya? Selisihnya Nggak 300 dong? Iya. Coba lihat lagi, fair Salah value-nya ya? berapa? Coba lihat di soalnya. 1 miliar 40 juta, Pak. Lihat dulu di soalnya. Di jumlahnya salah tuh soalnya. Oh iya, di soalnya 1 Jumlah di soalnya salah. 2124. Tolong dicek ulang jumlahnya. Jadi diganti ya, Pak? Ya, coba net fair value net asetnya berapa? Total asetnya berapa jadinya? Ini ada yang koreksi Kalau di temennya. soal 1240, tapi kalau yang dikoreksi 1 miliar 40 juta, Iya. Pak. Coba di jumlah di Excel 1 miliar 40 juta ya. Kalau net asetnya 900 juta. Iya. Net aset 900 juta, terus dibayarnya berapa? Dibayarnya 1 miliar 200 juta. Berarti lebihnya berapa? 200 juta. Iya, itulah goodwill-nya ya. Oh iya. Oke. Terus neracanya? Neracanya balance. Nah, cek lagi coba. Di mana yang nggak balance-nya tuh. Jangan di additional paid lagi. RE-nya ini salah ya, Pak.
Ya, Pak. Oke. Balance ya. Ya. Jadi RE-nya coba dilihat dari mana RE-nya? 200 juta dikurang investment expense sebesar 60 juta, Pak. Oke. Ya. Yang lain ada yang punya pertanyaan terkait dengan bab 1 ini? Baik yang latihan soal ini ataupun yang penjelasan sebelumnya. Ada yang punya pertanyaan? Aurel. Alvin? Halo Alvin, punya pertanyaan Alvin? Halo Pak. Ya, punya pertanyaan. Untuk sementara saya belum Pak. Belum ada? Belum yang ada. Lainnya? Tasya? Halo Tasya? Ya, halo Pak. Punya pertanyaan? Oh, belum ada Pak. Belum ada. Oke, kalau gitu Faizatul, terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas semuanya, mudah-mudahan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, saya sharing untuk tugasnya ya, membuat soal dan jawaban ya. Yang isi soalnya ada biaya langsung ya, 3 biaya langsung ini, yaitu harga yang dibayar, biaya langsung berupa pendaftaran saham ya, karena belinya ada cash ya, soalnya ada cash, ada saham, ada notes ya. Kemudian ada biaya langsung berupa akuisisi ya, untuk konsultasi akuntansi dan hukum mungkin, dan ada biaya tidak langsung juga ya. Tolong buat soal seperti itu, diberi nama tugas 8 ya, di-upload hari Senin ya, sebelum jam 18 ya, di Excel. Ya, ada yang punya pertanyaan? Cukup jelas ya tugasnya ya, jadi membuat soal dan membuat jawaban berupa jurnal dan raca seperti latihan tadi ya. Tentunya harapannya soalnya satu orang dengan orang lain tentu berbeda ya, mirip tapi berbeda. Oke ya, kalau nggak ada punya pertanyaan lagi, saya kira kita akhiri. Terus untuk minggu depan kuliahnya menjadi hari Kamis jam 2 ya. Begitu ya, ketua kelasnya ya? Iya, halo? Pak. Iya. Iya. Hari Rabu libur ya, libur pilkada. Oke ya. Terima kasih banyak, selamat sore. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak. Oke. Selamat sore.